Kawan-kawan, sekarang kita ingin membagikan bagaimana cara atau konsep berpikir kita dulu kalau ingin bertukang-tukang atau hobi-hobi bertukang. Pada dasarnya, kalau kita bertukang, misalnya kita membuat suatu objek, itu dalam konsep kepala kita kan udah membayang suatu objek, misalnya meja atau tangga, jenjang. Itu dalam kepala kita itu udah ada konsep bahwa sebuah meja atau sebuah tangga yang akan kita buat. Terdiri dari apa aja dan bagaimana cara merancangnya. Di dalam konsep kepala kita itu udah ada kawan-kawan. Kita mau buat meja. Kita misalnya tukang pemula atau yang ingin bertukang-tukang, ini konsepnya, begini cara berpikirnya kawan-kawan. Kita udah bayangkan konsepnya begitu, dan kemudian ada bahan di situ. Ada peralatan di situ yang masuk, seperti misalnya kalau meja atau tangga, ada bahannya kayu. Kemudian daun mejanya itu, kemudian paku, kemudian alat-alat yang kita pergunakan. Nah, di sini akan kita bahas yang meja yang sederhana atau tangga yang sederhana. Cuma terkadang kawan-kawan, kita kan lupa, kita beli kayu, kita beli bahan-bahannya, akhirnya kita lupa sesuatu, akhirnya ada yang kurang sepertinya begitu. Karena kita tidak memikirkan cara membuatnya bagaimana supaya kuat dia, sederhana dan kuat, mudah. Kita akhirnya comot sana, comot sini, akhirnya banyak yang mubazir. Nah, tujuannya di sini perlunya konsep kita untuk mengerjakan itu, perlunya kita memikirkan hal itu. Ada satu hal yang saya bilangkan itu, kekuatannya harus kita pikirkan bagaimana supaya kuat. Nah, itu bisa kita lakukan kalau udah pernah melihat atau pernah mengalami sendiri. Akhirnya kita tahu konsepnya bagaimana supaya efisien sebuah tangga atau sebuah meja. Ini kita contohkan sebuah meja. Nah, ikuti saya supaya kita jangan membeli bahan itu akhirnya mubazir. Membuat itu tumpang tindih, maksudnya buat bongkar, kemudian bongkar lagi. Atau ada penambahan-penambahan yang tidak perlu sebenarnya agar dia kuat. Kita ikuti kawan-kawan ya. Berikut begini caranya. Nah, kawan-kawan, pertama kita konsep membuat tangga. Tangga dalam pikiran kita ini kita buat simulasinya aja. Seperti ini kawan-kawan. Kalau kita membuat tangga tentu ada kayu untuk tiang tangganya. Kemudian ada anak tangganya seperti ini. Nah, disinilah permasalahannya terjadi. Kita pakukan dulu ini seperti ini. Begini kawan-kawan. Artinya kita berbuat dulu untuk membuat tangganya. Nah, setelah siap konsep di kepala kita, ini tangga akhirnya kita buat seperti ini. Jadi ada sih di sini sebagian kita atau sebagian besar kita memikirkan hal seperti itu aja, tangga kan. Karena berani saya mengatakan begitu karena saya berpikir seperti itu juga dulu. Jadi ini adalah tangga yang tidak kuat sama sekali. Dan ini akan berbahaya. Seperti ini kawan-kawan. Paku, tempat titian pakunya, tumpuan pakunya cuma satu kawan-kawan. Artinya walaupun 10 kita paku di sini, titik tumpuannya cuma satu. Nah, kalau udah terjadi seperti ini kita buat, jangan dibongkar lagi. Kalau dibongkar lagi itu mubazir namanya. Nah, jalan keluarnya yang pertama adalah seperti ini kawan-kawan. Seperti ini. Nah, jalan keluarnya di belakang terpaksa kita kasih skor. Nah, ini akibat konsep kita itu tidak memikirkan kekuatannya dari awal. Akhirnya kita tumpang tindih. Artinya tidak, kalau tidak dibongkar ya seperti ini, ditambah dengan hal yang tidak perlu sebenarnya untuk tangga ini seperti ini. Akhirnya memang bisa kuat dia, ada skor membelintangnya, skor menyampingnya. Tapi kalau kita pikirkan dari awal, ini tidak akan terjadi. Nah, bagaimana kalau kita pikirkan dari awal? Kita buat dari papan sebagian, kemudian dari kayu yang seperti ini, batang sebagian, baik kayu bulat ataupun kayu biasa. Mari kita lihat seperti ini kejadiannya. Nah, kawan-kawan, kalau seandainya kita pikirkan konsepnya dari awal untuk kekuatan, akhirnya kita kan bisa merancang seperti ini, kawan-kawan. Ini akhirnya kuat, tidak ada goyang-goyangnya lagi kan? Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan tangga-tangga yang dibuat oleh tukang-tukang yang ini kita belajar dari pemula. Kalau tangga yang dibuat oleh
tukang-tukang yang udah profesional, misalnya kan, itu kan ada di semacam dipahat di sini untuk menahan gaya ke samping, ke kiri, ke kanannya itu. Dipahat, ini dipahat, ada persambungan. Jadi ada trik-trik penyambungan kayu namanya. Nah, itu bisa. Nah, di sini kita berbicara masalah kita pemula dan yang gampang, yang bisa langsung kita aplikasikan. Tapi kalau udah membuat seperti itu ada kerumitan tertentu yang akan kita bahas. Mungkin bisa kita bahas teknik-teknik persambungan kayu menahan gaya-gayanya. Nah, begitu juga dengan kita membuat meja. Bagaimana supaya efisien dia agar tidak tumpang tindih. Nah, berikut kita contohkan kawan-kawannya. Nah, kawan-kawan, minta tolong, minta tolong. Ambil pengertiannya kawan-kawan. Seperti ini, kalau kita membuat meja, kemudian kita memberikan daunnya di atas seperti, kita berpikir kita buat meja seperti ini, kaki-kakinya, kemudian kasih daun di atas. Nah, akibatnya meja itu lemah kawan-kawan, seperti ini. Kalau kita buat konsepnya seperti ini, kayu yang tidak berbentuk papan, saya minta kawan-kawan mengambil konsepnya. Jadi akhirnya karena titik tumpuan sama dengan tangga tadi, titik tumpuannya cuma satu, akhirnya kita memerlukan skor di bawah ini kawan-kawan, memerlukan skor karena ini ada hal yang karena titik tumpuannya itu, titik tumpuan paku-paku yang kita lakukan hanya satu. Bagaimana caranya? Akhirnya kita menambah skor-skor seperti tadi, bisa skor seperti ini, apalagi skor seperti ini, yang membuat jadi tampilan meja jelek, kemudian tidak efisien, bahan banyak terpakai. Konsepnya bagaimana sebenarnya kawan-kawan? Ini kita jadikan dari semacam kayu yang papan seperti ini. Seperti ini. Bisa kita lihat contohnya. Akhirnya enak dan... Nah, kawan-kawan, kalau desain meja kita seperti ini, kita tidak perlu menambah skor di bawah seperti ini lagi kawan-kawan. Karena ini dengan ada titik tumpuan yang ada dua seperti ini udah cukup kuat dia menahan seperti ini. Dan seperti, misalnya seperti ini kan. Jadi ini ada dua titik tumpuan dibandingkan cuma kalau satu seperti ini tadi kan. Harus kita tambah skor melintang sehingga tidak bagus lagi. Kalau ini udah cukup kuat dia kawan-kawan. Jadi seterusnya kita tinggal menambahkan ini seperti ini. Daunnya misalnya kan, daun mejanya. Demikian sedikit kawan-kawan, jangan lupa konsepnya. Apa konsep kita untuk membuat suatu bahan atau suatu barang sesuai dengan keinginan kita agar tidak mubazir nantinya. Demikian saja, terima kasih.